Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alisa Risana Putri. Di video kali ini kita akan membahas tentang DHCP dan ARP seputar MTCNA. Nah, kita masuk ke bab 8 ya, tentang DHCP dan ARP. Nah, konsep dari DHCP itu, DHCP memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol ya. Dan DHCP juga merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan atau secara otomatis ya. Nah, DHCP running dalam satu broadcast domain ya, satu jaringan. Nah, terdapat 3 jenis tipe pada DHCP, yaitu DHCP server, DHCP client, dan DHCP relay. Nah, DHCP server itu sebagai penyedia layanan DHCP client ke klien, dan DHCP client sebagai penerima layanan DHCP dari server. Dan DHCP relay penghubung layanan DHCP server. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi misalkan untuk DHCP server itu sendiri yaitu menyediakan layanan pool IP ya, yang termasuk penyedia layanan pool IP, berarti dia akan berfungsi memberikan IP address ke klien ya. Nah, untuk DHCP klien itu berfungsi untuk menerima IP yang diberikan oleh DHCP server. Dan untuk relay, nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini. Nah, apa sih yang dimaksud DHCP relay? Nah, jadi seperti kita menaruh layanan dari DHCP client. Jadi maksudnya apa ya? Jadi misalkan seperti ini teman-teman, ada 2 router 1, router 2. Nah, terus router ini langsung terhubung ke jaringan LAN gitu ya. Nah, dengan adanya DHCP relay, nanti yang bertindak sebagai DHCP relay itu yaitu router 2. Oleh karena itu, DHCP server ini merupakan router pertama. Jadi dia akan meng-share IP address, tapi yang berfungsi untuk meng-sharing kliennya yaitu DHCP relay-nya ya teman-teman. Jadi dia sebagai penerus layanan DHCP dari si DHCP server. Itu gambarannya saja ya. Untuk konfigurasi terkait DHCP relay mungkin kita tidak akan membahasnya. Jadi ini hanya sekedar konsep teori ya teman-teman. Nah, untuk cara kerja DHCP itu, cara kerja DHCP bisa disebut dengan proses DORA ya teman-teman. D-nya discover, O-nya over, R-nya request, dan A-nya out. Nah, itu disebut istilah DORA. Nah, jadi cara kerja DHCP itu bisa disebut DORA ya teman-teman. Jadi ketika suatu PC atau komputer ingin request, ada suatu PC yang berterima sebagai DHCP client. Jadi minta request IP dari DHCP client. Minta request dari DHCP client, minta request dari DHCP server ya. Oke, jadi ketika suatu PC atau komputer ingin request, ada suatu PC yang berterima sebagai DHCP client. Nah, minta request IP dari si DHCP server. Maka cara kerjanya si PC ini akan melakukan discover dulu. Nah, servernya di mana ya? Nah, gitu ya. Terus si DHCP server ini akan reply dengan tawaran, ini punya IP address ABCD, mau enggak gitu ya. Terus si kliennya membalas, mau dong. Nah, minta address lengkapnya dong, misalnya berapa gitu ya, untuk DHCP server melakukan actionnya. Jadi ini merupakan dari cerita yang dilakukan pada setiap langkahnya. Nah, itu merupakan cara kerja dari DHCP yang kita sebut dengan DORA ya. Jadi seperti itu untuk pembahasan dari DHCP. Nah, kita langsung ke yang kedua, itu ARP ya. Nah, ARP itu merupakan kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Nah, digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Jadi untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP itu keduanya harus saling memiliki. Dan ARP bekerja secara dinamik atau secara otomatis ya teman-teman. Dan semua interface memancarkan ARP, yaitu enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual, static ARP. Nah, jadi alamat IP address ini digunakan untuk mapping IP address dengan MAC address. Kalau misalkan kita coba implementasikan pada topologi kita, nah yang ini topologi kita, Jadi cara kerja ARP ini seperti ini ya teman-teman.
Misal VC3 ini dia ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk lewat Ether 2 ataupun keluar dari Ether 1. Jadi ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router atau keluar dari router gitu ya. Jadi kalau misalkan kita coba ping dari PC, misal PC2 ini ingin ping google.com. Oke, dia bisa. Nah, kita ping 88. Oke, dia bisa juga. Nah, jadi kalau misalkan ini belum saya enter di sini, kita ping Google. Oke, dia bisa. Nah, sekarang kita ping 88. Nah, ini kan saya belum enter nih. Kalau misalkan saya cek di Windows, yaitu ke IP ARP. Nah, ini IP. Nah, kita cek IP-nya. Nah, kita show IP. Nah, IP ini adalah IP PC2 itu kan 192.168.10.15. Nah, kita cek di Windows IP. Nah, ini tercatat ya. Nah, ini ada 2 ARP yang tercatat. Nah, ini kan dari PC1, nah PC4 belum ada ya teman-teman. Kalau misalkan kita cek di PC4 show IP. Oke, dia belum request ya IP DHCP. Oke, dia berhasil karena dia mengeluarkan output DORA. Nah, kita lihat lagi. Nah, dia mendapatkan IP 10.13 ya. Nah, kita lihat. Kalau kita ping Google atau ping 88 dulu ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, dia ada ya teman-teman. Dia ada IP-nya itu 10.13. Statusnya udah reachable, dan PC3 dan PC2 itu statusnya stale. Jadi mencatat MAC address-nya ya. Jadi IP ke MAC address. Jadi untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2 seperti itu. Nah, kalau kita ping di sini ping Google. Oke. Kita lihat di Winbox. Nah, interface-nya Bridgeline dan Bridgeport-nya itu 4, hostname-nya PC4. Nah, statusnya ini sekarang kita di sini. Kita ping 88. Kita lihat di Winbox. Oke, dia statusnya reachable untuk IP PC3 itu 10.14. Nah, seperti itu ya untuk ARP itu mencatat IP address dengan MAC address. Jadi IP address ping ke MAC address-nya di PC5 akan dicatat di ARP. Seperti itu ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan pada konsep DHCP dan ARP. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.